Making disciples, transforming lives. Sepanjang hari ini saya khotbah dengan seri karakter. Ibadah pertama tadi masih dalam momentum CGFAN. Saudara, ibadah pertama saya akan bicara mengenai bagaimana kita bisa memilih atau mengambil pilihan yang benar. Ibadah kedua itu lanjutannya, bagaimana saudara, apa saja sih yang mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Kita perlu waspada. Ada hal-hal tertentu, saudara, itu bisa mempengaruhi pilihan kita. Saya berharap Anda bisa dengarkan pesannya di ibadah kedua. Dan ibadah terakhir, bagaimana kita ini bisa berfungsi sebagai garam dunia. Lalu apa artinya garam yang sudah kehilangan keasinan? Lalu apa sih fungsi daripada garam itu? Kita akan belajar di ibadah ketiga. Saudara, berapa banyak di antara Anda yang tahu bahwa Tuhan itu memberikan kita kuasa untuk memilih? Bisa lambaikan tangan. Saudara, ini ada sebuah potensi bahaya. Sebab Tuhan itu tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan memberikan kita sebuah kuasa untuk mengambil sebuah keputusan atau memilih. Ketika Tuhan menciptakan manusia, diletakkan dia di Taman Eden, dikatakan engkau boleh makan buah dari pohon ini sebebas-bebasnya. Namun ada batasnya. Ada sebuah pohon yang diletakkan di dalam taman, yang pohon itu tidak boleh dimakan buahnya. Pertanyaannya, kalau memang Tuhan mengasihi kita, mengapa Tuhan itu mengizinkan ada pohon pengetahuan baik dan jahat di situ? Kan gara-gara itu manusia bisa jatuh di dalam dosa. Tapi disitulah esensinya, saudara. Bahwa Tuhan itu tidak menciptakan kita seperti robot, katakan amin. Dia memberikan kita sebuah pilihan untuk mencintai dia atau tidak mencintai dia. Dia memberikan kita sebuah pilihan untuk kita ini taat atau tidak taat. Karena kalau tidak ada pohon itu di dalam Taman Eden, maka sebetulnya, saudara, manusia itu tidak bisa mentaati Tuhan dengan sebenar-benarnya. Tuhan itu mengharapkan ketaatan sejati. Ketaatan bukan karena dia terpaksa untuk taat. Ketaatan bukan karena tidak ada pilihan untuk tidak taat, saudara. Tapi ketaatan yang sejati itu selalu ada pilihan. Di mana ada pilihan untuk tidak taat ataupun taat. Katakan amin. Tuhan gak mau manusia itu taat karena gak ada pilihan. Tuhan gak mau manusia itu mencintai karena tidak ada pilihan untuk tidak mencintai. Disitulah saudara, saya tahu Tuhan menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat itu di situ karena dia mencari ketaatan yang sejati. Di situ juga Tuhan mengambil sebuah resiko. Dia tetap menciptakan manusia sekalipun ada sebuah pilihan manusia bisa saja tidak taat. Di dalam kemahatauan dia tetap memilih manusia. Dia tetap menjadikan manusia. Dia sudah memberikan kita backup plan. Yaitu Yesus turun ke muka bumi untuk menebus manusia. Manakala manusia itu jatuh di dalam dosa. Tapi dari situlah saudara, ada sebuah bahaya di dalam pilihan kita. Karena di dalamnya ada kuasa untuk menciptakan masa depan yang akan kita hidupi. Pilihan kita bukan hanya menentukan masa depan, tapi juga pilihan kita bisa menentukan masa lalu yang akan kita ingat. Semua ditentukan daripada pilihan-pilihan yang kita tentukan, yang kita putuskan. Hari ini kita bisa ada, itu karena gabungan dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Hari ini mengapa hidup Anda terasa hancur? Itu adalah akibat pilihan-pilihan buruk yang Anda putuskan di masa lalu. Mengapa hari ini Anda merasa Anda meleset dari sesuatu yang besar? Itu adalah buah dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Saudara, nah itulah sebabnya Tuhan itu ingin kita memilih yang benar. Katakan amin. Satu kali Tuhan itu berbicara kepada umat Israel. Saudara, dia memberikan pilihan. Dia memberikan kalau engkau memilih berkat, engkau memilih kutuk, ini yang akan terjadi.
Kalau engkau memilih taat, ini yang akan terjadi. Kalau engkau memilih tidak taat, ini yang terjadi. Tapi Tuhan juga memberikan kita, saudara, tuntunan bagaimana kita bisa memilih yang benar. Itu sebabnya satu ayat, saudara, saya akan bacakan, saudara. Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan menghadapkan kita kepada kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tapi puji Tuhannya, Tuhan gak berhenti di situ. Tuhan memberitahu apa yang seharusnya kita pilih. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Katakan amin. Nah, hari ini saya akan bagikan ada 7 poin, Bapak Ibu. Bagaimana kita itu bisa memilih pilihan yang benar. Atau pilihan, atau godly decision. Pilihan yang saleh, pilihan yang benar di dalam kehidupan ini. Poin yang pertama, saudara. Poin yang pertama, munculkan. Saudara, kalau Anda ingin memilih pilihan yang benar dalam kehidupan ini, belajarlah untuk taat dan melakukan apa saja yang Anda sudah tahu Anda harus lakukan. Saya ulangi, kalau Anda ingin di dalam hidup ini mengambil pilihan-pilihan yang tepat dan benar, hal yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah jadilah taat untuk melakukan hal-hal yang Anda sudah mengerti atau Anda sudah tahu atau Anda tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus Anda lakukan. Coba kita buka sama-sama firman Tuhan. Saudara, kita buka di dalam Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Perhatikan, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Katakan sama-sama, tingkat pengertian yang kita capai, kita lanjutkan. Setiap kita itu punya level atau tingkat kerohanian atau tingkat pengertian itu berbeda-beda. Paulus konteks menuliskan ayat ini, konteksnya adalah Paulus itu melupakan apa yang lalu dia memfokuskan dirinya untuk perkara-perkara ilahi atau panggilan surgawi yang ada di depannya. Baiklah kita semua punya pikiran seperti ini. Baiklah kita kalau mau dewasa punya pikiran seperti ini. Lalu dia tutup, saudara, dengan kalimat, baiklah apa yang telah kita capai di dalam tingkat pengertian kita, kita lanjutkan. Katakan kita lanjutkan. Apa maksudnya? Di sini ada kata tingkat pengertian. Berarti masing-masing dari kita sebetulnya punya hal-hal dasar yang kita tahu atau kita mengerti untuk kita lakukan. Lalu Alkitab berkata, lanjutkan secara konsisten, maka engkau akan bertumbuh. Lanjutkan itu. Nah, kesalahan kita adalah banyak orang Kristen, kita tidak mengambil pilihan apapun. Saudara, tidak mengambil pilihan itu adalah sebuah keputusan. Banyak orang tidak memutuskan apa-apa, tapi mengizinkan lingkungan atau teman-temannya atau keadaan itu memutuskan apa yang terjadi. Saya mau ingatkan saudara, tidak mengambil keputusan itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita mau belajar untuk mengambil keputusan yang benar, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah jadilah taat untuk hal-hal yang Anda sudah tahu atau Anda sudah mengerti. Atau sesuatu yang Anda mengerti untuk Anda lakukan. Saya mau kasih contoh. Kalau Anda tahu bahwa membaca Alkitab itu penting, bacalah Alkitab. Atau lebih sederhana, ketika Anda pulang di rumah, lalu Anda mandi, lalu apa yang terjadi? Kalau Anda sudah tahu bahwa setelah mandi Anda perlu menggantung atau meletakkan handuk di tempatnya, lakukan. Kalau Anda pulang di rumah, Anda tahu bahwa Anda harus meletakkan sepatu
di tempatnya, lakukan itu. Atau kalau Anda tahu di gereja, pulang dari gereja, ternyata ada tisu ketinggalan. Atau ada botol minum seseorang ketinggalan. Atau ada botol air mineral seseorang yang tertinggal. Anda tahu sebagai anak Tuhan, apalagi kalau Anda anak visi di gereja ini, Anda perlu mengambilnya dan meletakkannya ke tempat sampah sekalipun bukan Anda yang menjatuhkan itu, lakukan. Lakukan apa saja yang Anda tahu Anda harus lakukan. Beberapa orang tidak bisa mengambil keputusan yang benar di tengah keadaan sulit, bukan karena dia lemah. Tapi karena memang dia tidak pernah, saudara, tidak pernah melatih dirinya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Anda tahu bahwa baca Alkitab itu adalah penting, bacalah Alkitab. Katakan amin. Putuskan setiap hari untuk memisahkan diri Anda dari handphone, karena handphone kita itulah yang menghalangi kita. Itulah yang menjadi beban, itulah yang menjadi penghalang dari kita untuk merenungkan firman. Karena secara otomatis seringkali kita bangun tidur, yang kita cari pertama adalah handphone. Saudara, lalu kita scrolling tanpa batas. Kita tidak keberatan scrolling 1 jam, 2 jam, tidak terasa. Tetapi giliran baca Alkitab, saudara, kita mengabaikannya. Kalau Anda tahu Anda perlu baca Alkitab, bacalah Alkitab, ambillah keputusan untuk hal-hal yang Anda sudah tahu. Tapi pertama-tama Anda harus lepaskan atau pisahkan diri Anda dari hal-hal yang menghalangi. Halo, amin. Kalau perlu ambil tindakan ekstrim. Saudara, kalau perlu, kalau Facebook atau Instagram, maaf saya itu menyebutkan sebuah merek, atau TikTok atau sosial media apapun, itu selalu menghalangi saudara untuk membaca Alkitab, mending 6 bulan Anda deaktivasi dulu. Ditutup dulu akunnya. Saudara, tapi gimana aku jualan di situ? Ya kalau begitu Anda pikirkan cara lain. Gimana caranya? Saudara, apapun yang menghalangi saudara, Anda harus pisahkan diri Anda dari itu. Halo, amin. Kalau Anda tahu berdoa, menyembah adalah sesuatu yang bisa membawa Anda semakin dekat dan mengenal Tuhan, menyembahlah. Kalau Anda tahu bahwa ikut di dalam CG itu adalah kehendak Tuhan untuk Anda bertumbuh, ikutlah CG sekalipun, saudara, ada potensi, saudara, ada potensi Anda kecewa dalam tanda kutip. Saya mau ingatkan dari awal, saudara, saya nggak mau terlalu mengiklankan yang indah-indah, nanti Anda masuk Anda kecewa. Kenapa saudara? Karena tidak ada CG yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada gereja, tidak ada pendeta, tidak ada saudara seiman yang sempurna. Kalaupun gereja ini sempurna, begitu Anda jadi jemaat di sini, langsung gak sempurna gerejanya. Saudara, nah begitu Anda masuk di dalam sebuah CG, saudara, ada potensi Anda kecewa. Tapi karena Anda tahu bahwa justru disitulah Tuhan itu membentuk dan menempa kita. Justru disitulah tangan Tuhan itu bekerja untuk membentuk kita. Ikutlah CG sekalipun ada potensi Anda kecewa. Saudara, gak ada CG yang sempurna tapi CG dari Tuhan. Tidak ada gereja yang sempurna tapi gereja itu dari Tuhan. Halo, amin. Kalau memang Anda tahu bahwa ke gereja itu adalah penting, pilihlah untuk ke gereja bukan hanya sekali 2 kali. Saudara, miliki sebuah rasa, kalau aku gak ke gereja minggu ini, aku gak mau melewatkan ke gereja bahkan untuk 1 minggu. Saudara, tahukah saudara kalau Anda hanya gara-gara pusing, Anda tidak ke gereja, nanti tiap minggu Anda akan pusing. Jadilah orang Kristen yang bandel, katakan bandel. Kalau Anda gara-gara
Hari ini tuh kemarin saya itu agak demam, ini mulai agak bindeng suaranya. Ya, kemarin saya berkata nikah itu meler saudara. Sampai saya malu, sampai saya hentikan sejenak. Apalagi di outdoor, anginnya kenceng. Puji Tuhannya saya khotbahnya cepat, begitu saya selesai foto-foto langsung hujan deras. Pulang saya nggak enak badan, saya langsung istirahat. Saudara, hari ini saya punya pilihan, saya tadi tergoda dengan ganti beberapa orang. Saya cari beberapa orang untuk siapa yang bisa khotbah spontan ya. Cari pengganti. Saya memilih untuk tetap saya khotbah 3 kali aja nggak apa-apa. Sekalipun. Saudara, Anda harus memilih secara konsisten. Karena iblis tahu kalau Anda gara-gara pusing, gara-gara pilek, Anda tidak ke gereja. Saudara, nanti tiap minggu muncul nanti pilek, encoknya kumat. Gitu ya. Tapi kalau begini loh, dikasih pusing, Anda tetap datang. Sakit perut tetap datang. Meriang tetap datang. Pilek tetap datang. Dikasih hujan tetap datang. Dikasih gempa bumi tetap datang. Lain kali setan, temennya setan ngomong begini sama setan. Sudah percuma, orang yang satu ini bandel imannya. Maksudnya imannya itu teguh. Cari orang lain aja percuma. Karena orang ini nggak bisa dihentikan. Kalau Anda sudah mengambil keputusan seperti ini. Saudara, yang namanya sebuah, Anda kalau memilih untuk mengikuti GPS. Setelah Anda mentaati, misalnya disuruh belok kanan, biasanya akan muncul perintah yang berikutnya. Betul ya? Tidak mungkin perintah itu disebutkan dari awal semuanya sampai akhir. Begitu pula dengan ketaatan. Saudara, Tuhan akan memberikan sebuah terang atau tingkat pengertian. Lakukan dulu. Ketika Anda taat kepada pengertian yang satu, dia akan memberikan Anda pengertian yang berikutnya. Disitulah Alkitab berkata, jalan orang benar makin lama makin terang. Semakin Anda memutuskan untuk taat untuk hal-hal yang Anda tahu hari ini Anda perlu lakukan, nanti, saudara, ke depan Tuhan akan tambahkan hal-hal yang baru. Makanya jangan pernah heran, Bapak Ibu, saudara, Anda jangan berkata, aku mau hidup kudus. Aku gak mau lagi jatuh di dalam misalnya dosa-dosa seksual, pornografi. Sementara Anda tahu bahwa Anda harus baca Alkitab, Anda tidak baca Alkitab. Anda tahu bahwa Anda harus ikut CG, Anda gak ikut CG. Saudara, bagaimana Anda bisa lepas terhadap pornografi dan bahkan Anda masuk dalam ketaatan berikutnya kalau sama hal basic Anda tidak melakukannya. Jangan pernah berkata, aku mau jadi raksasa iman, aku siap kemanapun Tuhan mau utus saya. Kalau Tuhan panggil saya akan lepaskan pekerjaan saya mau jadi hamba Tuhan. Nonsense. Saudara, ketika panggilan itu datang, Anda pasti akan mikir ribuan kali. Sulit untuk melepaskan pekerjaan. Dan melayani Tuhan, apalagi saya mau diutus ke pedalaman. Nggak mungkin Anda bisa melakukannya sementara untuk hal-hal sederhana yang Anda tahu Anda harus lakukan, Anda tidak pernah taat. Jadi hal pertama, kalau Anda ingin memilih pilihan yang benar, saudara, Anda perlu mentaati dan melakukan hal-hal yang Anda tahu, Anda sudah tahu, Anda harus lakukan. Anda belajar sesuatu, amin? Yang kedua, saudara, yang kedua, coba munculkan poinnya. Carilah arahan atau petunjuk dari manual book-nya. Saudara, kita punya manual book kehidupan. Kalau misalnya Anda beli sebuah benda, katakanlah mesin apa itu, coffee maker. Biasanya ada manual book-nya. Anda beli TV, ada manual book-nya. Anda beli sepeda, ada manual book-nya. Anda beli mobil, ada manual book-nya. Saudara, sebuah benda diciptakan, biasanya pencipta itu akan mengeluarkan manual book-nya. Begitu pula dengan hidup kita. Karena Tuhan yang menciptakan hidup kita,
Maka kalau kita mau mengambil pilihan yang benar, kita perlu cari petunjuk dari manual book. Yosua ketika dia diangkat menjadi pemimpin menggantikan Musa, Tuhan itu berkata, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Itu berkali-kali. Kenapa saudara? Karena Yosua gentar. Yosua takut. Karena memimpin bangsa Israel gak mudah, apalagi menggantikan Musa. Itu gak mudah. Tapi Tuhan memberikan sebuah pesan. Coba kita baca Yosua 1, saudara, ayat yang Yosua pasal yang ke-1, ayat yang sebentar. 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau apa saudara? Beruntung. Katakan beruntung. Saya mau tanya, siapa yang mau beruntung di sini? Saudara, kita semua mau perjalanan kita prosper atau berhasil. Kata beruntung di sini itu prosper. Ternyata Tuhan itu sangat pro dengan yang namanya keberhasilan kita. Dia sangat pro dengan keberhasilan dari segala sisi kehidupan kita. Kerohanian kita, pekerjaan kita, pernikahan kita. Bagaimana kita menjadi ayah maupun ibu yang baik. Tuhan ingin kita berhasil menjadi semuanya itu. Lalu bagaimana caranya? Rupa-rupanya dia berkata, saudara, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ayat 8, saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa saudara? Dan engkau akan beruntung. Ternyata Alkitab kita itu memberikan sebuah petunjuk bagaimana kita bisa punya kehidupan yang berhasil. Bagaimana kita bisa punya perjalanan kehidupan ini beruntung. Mazmur 1 mengkonfirmasi hal ini. Mazmur 1 berkata demikian ayat 3. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kita baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam bahasa aslinya kata apa saja, tahukah saudara artinya apa? Apa saja. Nggak ada arti lain. Rupa-rupanya apa saja itu artinya apa saja. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Ini memberikan Anda sebuah keyakinan. Gini loh saudara, kalau Anda nggak tahu Anda itu mau bekerja apa. Saudara, kadangkala kan ada orang ngomong begini, ya, bekerjalah sesuai dengan passionmu. Sometimes kenyataan realita di lapangan, di dalam kehidupan. Kita ini mungkin tidak bisa bekerja sesuai dengan passion kita. Saudara, kadangkala keadaan memaksa Anda bekerja hal-hal yang tidak sesuai dengan passion. Coba saya mau tanya di sini, berapa banyak Anda yang dulunya sekolah A jadinya B? Saya dulu sekolah teknik industri, jadinya pendeta. Walaupun tidak sedikit Anda yang belajar hukum jadinya memang sarjana hukum. Memang jadinya pengacara dan sebagainya. Saudara, khususnya profesi-profesi tertentu seperti dokter. Saudara, tapi juga tidak sedikit di dalam realita kehidupan kita. Saudara, kita itu gak bisa mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan passion kita. Lalu Anda menyangka ketika Anda mengerjakan sesuatu yang tidak Anda sukai, Anda gak bisa berhasil. No, Bapak Ibu, anak-anak muda kalau Anda cari pekerjaan, kalau Anda gak dapat pekerjaan yang sesuai dengan passion, saudara, lakukan apa saja yang ada di tangan Anda. Apapun yang terbuka di tangan Anda, kerjakan dengan segenap hati, sekalipun bertentangan dengan passion. Saudara,
Lalu kuncinya apa untuk berhasil? Kalau Anda renungkan firman, kalau Anda cari petunjuknya di dalam firman, Alkitab katakan apa saja, sekalipun pekerjaan itu gak sesuai dengan passion Anda akan berhasil. Halo, amin. Saudara, apapun, sekalipun itu gak sesuai. Ada beberapa orang, nanti kerja apa ya, punya scarcity mindset. Aku kerja, aku mau dagang apa ya? Oke, dagang kebutuhan bahan pokok. Aduh, kayaknya di daerah ini sudah ada yang pegang nih, beberapa toko ini dia sudah pegang. Mana bisa kita bersaing? Oke, kalau gitu dagang apa? Dagang kain, garment, ya tekstil atau baju. Aduh, kayaknya sudah banyak pemainnya di daerah ini. Aduh, kalau gitu apa? Jualan bakmi. Di daerah perumahan tertentu, waduh sudah ada bakmi ini, bakmi itu, bakmi ini, aduh kayaknya gak mungkin kita bisa sukses, gak mungkin kita bisa berhasil. Kalau gitu apa-apa, ngapain? Dagang apa? Kalau gitu dagang barang elektronik. Waduh di daerah ini juga sudah ada tokonya, gak mungkin kita bersaing. Lalu ya udah nggak usah dagang, kalau gitu ikut orang. Aduh umurku udah sekian, mana bisa aku bersaing sama anak-anak muda. Saudara, kalau Anda berpikirnya seperti itu, ya Anda gak akan pernah sukses. Lebih baik putuskan sekarang, sekalipun itu mungkin Anda merasa gak ideal bagi Anda. Saudara, sekalipun ada banyak pesaingnya, Alkitab katakan kalau Anda bertindak hati-hati sesuai firman, keputusan-keputusan Anda didorong oleh prinsip firman, pilihan-pilihan yang Anda ambil itu sesuai dengan firman, apapun yang Anda lakukan dibuat berhasil. Dari sini saya tahu Tuhan itu pro dengan keberhasilan kita. Amin saudara. Yang ketiga, saudara, belajar daripada hidup orang lain, termasuk dari kesalahan diri sendiri. Saudara, orang yang bodoh adalah orang yang tidak pernah belajar apa-apa, baik dari orang lain maupun dari kesalahan sendiri. Orang yang pintar itu adalah orang yang belajar dari kesalahan diri kita sendiri. Orang yang bijaksana, dia belajar dari hidupnya orang lain, baik keberhasilan maupun kegagalan orang lain. Baik kehidupan benar seseorang maupun dari kesalahan seseorang. Belajarlah dari situ, Bapak Ibu. Makanya Alkitab itu seringkali Anda mendengar Paulus berkata, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Lalu di dalam Alkitab itu juga memberikan sebuah peringatan-peringatan. Ya, ingatlah akan istri Lot. Peringatan tentang orang-orang Israel itu jadikan peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman. Peringatan tentang Sodom dan Gomora. Kenapa kita itu harus melihat kepada peringatan-peringatan tersebut? Berarti kita ini disuruh belajar juga dari kegagalan orang lain. Kita disuruh belajar daripada teladan orang lain yang hidup benar, tapi kita juga belajar dari teladan orang lain yang juga mengalami kegagalan. Bapak Ibu, kalau Anda sudah melihat seseorang yang di dalam kehidupan pernikahan, misalnya Anda melihat contoh seseorang yang di dalam kehidupan pernikahan itu tidak pernah menjaga yang namanya boundaries. Saudara, jangan lakukan hal yang sama. Pria dan wanita, kalau sudah menikah, tidak ada yang namanya teman dekat dengan lawan jenis. Teman dekatmu itu ya pasanganmu itu. Ya suamimu, ya istrimu. Halo, amin. Jadi mulai hari ini belajar daripada orang-orang yang bercerai, orang-orang yang mengalami perselingkuhan. Gak ada orang bangun pagi itu bermimpi aku mau selingkuh hari ini, gak ada. Tapi perselingkuhan selalu terjadi hanya gara-gara apa saudara? Gara-gara DM atau teks yang kelihatannya itu tidak berbahaya. Tapi dengan lawan jenis. Saya gak ngerti kok saya mengarahnya ke sini. Atau
Di kantor dengan lawan jenis makan berdua di kantin. Atau awalnya mungkin gak berdua, berempat. Lama-lama jadi terbiasa. Atau curhat tentang pasangannya kepada lawan jenis. It's a no. Saudara. Lama-lama belum kepada perselingkuhan sampai fisik. Tapi perselingkuhan sudah terjadi melalui emosional. Masih membangun hubungan dengan yang namanya ex. Kalau Anda punya mantan. It's a no. Saudara, jangan dilanggar itu garis. Ada namanya boundaries. Di dalam CG juga sama. Saudara, di dalam CG kita nilainya jelas. Pria memuridkan pria kalau dia suami istri. Suami memuridkan suami, istri memuridkan istri. Gak ada misalnya anak rohaninya itu seorang istri curhat tentang suaminya kepada pemimpin rohani yang laki-laki. Apalagi curhatnya melalui teks. Enggak, lebih baik istri ke istri. Atau kalau enggak ketemu tapi berdua suami dan istri. Saudara. Karena kalau enggak konslet. Katakan tengok kanan kiri konslet. Do you mudeng? Oh tapi dia adik rohaniku, enggak ada. Dia anak rohaniku, enggak ada. Saudara. Nah belajar dari kesalahan perselingkuhan, enggak ada orang tiba-tiba langsung selingkuh. Semua itu gara-gara awalnya teks, WA. Yang mungkin awalnya itu urusan pekerjaan tapi akhirnya menuju ke personal. Belajar dari perselingkuhan orang-orang. Bapak Ibu. Belajar dari kegagalan orang lain. Kenapa ya ada orang kaya, ada orang sukses tapi anak-anaknya merasa gak punya sentuhan daripada orang tua. Bapak Ibu 100 tahun dari sekarang asetmu itu mungkin sudah ditempati orang asing yang Anda gak kenal. Tanahmu, uangmu gak ngerti sudah dipakai siapa. 100 tahun dari sekarang dunia akan berubah. Kalau Anda orang kaya, saudara, semua kekayaan Anda itu akan beralih ke orang lain. Saudara, belum tentu itu keluarga Anda yang punya. Jadi dengan kata lain, jangan cuma kejar sukses, kejar uang, kekayaan sampai Anda abaikan pasanganmu, anak-anakmu. Bapak Ibu, selama masih punya ada waktu, ngeremlah sedikit. Saudara, begitu pulang, lihatlah anak-anakmu. Punya hubungan sama mereka sebelum terlambat. Coba dengarkan orang-orang yang menyesal ketika mereka di usia lanjut. Penyesalan mereka adalah percuma aku bangun semuanya ini tapi aku kehilangan hubungan sama anak-anakku. Halo, amin? Boleh sukses, boleh. Ada juga, ini sebaliknya. Ada seseorang, saya baru saja kemarin baca sebuah berita. Ada seorang laki-laki di China. Menjalani kehidupan yang sangat hemat, sangat irit. Lalu dia mengumpulkan tabungan yang sangat fantastis. Saudara, begitu dia pensiun, saudara, istrinya meninggal. Lalu dia ngomong, untuk apa ini kekayaan? Untuk apa aku hidup ngirit sampai kayak orang miskin? Setelah itu istrinya meninggal, dia gak punya waktu untuk menikmati harta itu bersama dengan pasangannya. Dengan kata lain, moral of the story, jangan pelit-pelit. Irit itu boleh, hemat itu boleh. Tapi sometimes gunakan uang Anda untuk menikmati bersama dengan keluarga Anda. Katakan amin. Jangan Anda kumpulkan uang, gak pernah dipakai, lalu meninggal dunia. For what? Saya gak ngomong berarti, mulai hari ini istri-istri, kalau gitu kita tanpa perhitungan. Enggak, saya juga gak ngomong begitu, jangan salah arti. Tapi ada orang-orang yang betul-betul karena takut miskin, sehingga dia itu membangun rasa amannya dengan mengumpulkan banyak harta.
ngirit, bahkan sampai nanti matinya uang itu gak pernah terpakai. Saudara, saya gak ngomong bahwa mulai hari ini gaya hidup Anda harus hedon, tidak. Tapi gunakan, karena uang itu alat. Gunakan uang ini untuk membangun hubungan. Gunakan mamon yang gak jujur ini untuk membangun persahabatan, kata Alkitab. Belajar daripada orang-orang yang gagal, saudara. Lihat teladan orang lain. Amin, saudara. Poin yang keberapa sekarang? Poin yang keempat. Buatlah keputusan sebelum godaan datang. Banyak orang itu selalu mengambil pilihan-pilihan yang salah ketika godaan datang. Saya mau kasih contoh. Simson dikatakan begini, saudara. Coba perhatikan. Kita baca ayatnya di Hakim-Hakim 16, ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, perhatikan 1, 2, 3. Ia tidak dapat menahan hati. Sehingga ia mau mati rasanya. Dari sini kita bisa tahu bahwa kita nggak bisa percaya sama daging kita. Simson itu main-main dengan yang namanya dosa. Dia merasa bahwa dia kuat. Dia bermain-main dengan Delilah. Direngek-rengek, pertama dia masih kuat. Dia masih kuat, dia masih kuat, dia masih kuat. Di ujungnya ada satu titik, dagingnya tidak bisa lagi menolak. Ketika dia membocorkan rahasia itu, Roh Allah sudah meninggalkan dia tanpa dia sadari. Saudara, makanya kalau Anda mau hidup kudus, itu Anda harus menetapkan hati jauh sebelum godaan itu datang. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan di Daniel 1. Mereka itu telah menetapkan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan atau makanan dari santapan raja. Karena makanan dari santapan raja itu adalah makanan untuk persembahan berhala. Mereka dari sejak awal mereka tidak mau menajiskan dirinya. Jauh sebelum Daniel itu dicobai dengan goa singa, katakan goa singa. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Batu, Malang. Ada kebun binatang, saudara, yang cukup modern. Salah satunya itu side spotnya itu adalah singa, kandang singa, saudara. Itu dilapisi kaca, tapi sudut sebelah sana, saudara, di terowongan itu ada satu side itu jeruji besi, kotak-kotak begitu. Lalu ada penjaga di situ jualan daging. Kita beli dagingnya, satu daging begini kecil itu kayak snack. Bagi singa itu kecil itu kayak keripik gitu ya. Lalu ada tongkat penjepit yang panjang. Nah itu anak saya waktu itu masih kecil. Itu biasa akan menyodorkan ke jeruji itu. Lalu singanya akan memakannya. Yang mengejutkan adalah ketika jeruji itu didekatkan. Begitu singanya tahu bahwa ini daging. Dia itu langsung lompat lalu mengaum, saudara. Sontak kayak roh saya itu hilang, saudara. Kayak ketarik begitu. Maksudnya ngeri banget. Apalagi lihat kakinya itu hampir segede badan perut saya ini. Betul-betul ngeri. Daniel itu mau dilemparkan ke goa singa. Bapak Ibu, kenapa kok Daniel itu tetap menolak untuk berdoa atau menyembah kepada raja? Walaupun taruhannya itu nyawa. Kenapa kok dia berani menolak? Karena dulu waktu dia masih muda, bersama dengan 3 temannya, dia sudah menetapkan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Waktu dia menolak santapan raja itu gak ada resiko, gak ada hukuman mati, gak ada resiko apapun, tidak ada disiplin atau hukuman apapun. Saudara, tapi dia sudah belajar untuk apa saudara? Membulatkan hati untuk tidak kompromi dari sejak dulu sebelum godaan besar itu datang. Makanya saya sering kali ngomong sama anak-anak muda. Gak usah ikut demo anti korupsi kalau hari ini Anda kuliah masih titip absen.
Kenapa? Karena kalau Anda nanti jadi pejabat, Anda akan jadi persis seperti mereka. Kalau hari ini Anda masih hal-hal kecil, Anda nggak jujur. Titip absen. Karena ketidakjujuran, ada seseorang karena dia pintar, karena dia sekolah di luar negeri, dia pintar, dia itu bisa mengakali kartu. Sehingga kalau dia naik tram, dia itu bisa naik tram gratis. Selama 4 tahun dia naik kereta itu gratis. Dia bisa akalin. Lalu apa yang terjadi setelah dia cari kerja, dengan dia itu nilainya cukup tinggi. Dia kok gak dapat kerja. Bahkan yang terakhir, saudara, dia ketemu sama satu perusahaan. Nilainya cukup tinggi, wawancara juga dilakukan dengan baik, tapi dia gak diterima. Lalu dia protes, dia tanya, kenapa aku tidak diterima? Sederhana, ternyata perusahaan itu waktu wawancara, dia menemukan bahwa dia tidak jujur di dalam 3 area. Dengan kata lain, kalau Anda membiasakan ketidakjujuran kecil, Anda biasakan itu, lama-lama itu akan jadi sebuah karakter. Sehingga di dalam segala aspek, Anda tidak jujur. Sehingga orang ini tidak diterima. Karena apa saudara? Karena kebiasaannya nggak jujur untuk mengakali kartu itu telah menetap menjadi sebuah karakter. Sehingga di dalam beberapa hal, dia selalu menemukan dirinya tidak jujur. Maka yang berbahaya dari Anda bohong kecil itu adalah itu akan menetap jadi karakter. Dan kalau itu jadi karakter, saudara, Anda akan kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Anda ngomong benar pun orang gak bisa percaya sama Anda. Itulah bahayanya dari ketidakjujuran atau bohong. Halo, amin. Jadi percuma Anda ikut demo anti korupsi kalau Anda masih titip absen. Kalau Anda nggak jujur sama perkara kecil, Anda tidak akan jujur juga untuk perkara besar. Someday kalau Anda jadi pejabat, Anda juga akan melakukan hal yang sama. Bapak Ibu. Itu sama seperti begini loh. Tapi Pak Fuji, bohong kecil kan boleh lah. No. It's not okay. Dimulai dari mana? Sudah sampai mana? Udah sampai tol padahal masih betulin alis. Masih betulin ini loh. Bulu mata. Masih masang bulu mata ngomongnya udah sampai tol. Kecil-kecil kalau Anda biasakan itu akan menetap. Di banyak area Anda akan terbiasa gak jujur. Jadi sebelum godaan besar datang, pilihannya itu nyawa. Kalau Anda tidak pernah melatih diri Anda untuk hal-hal yang kecil, untuk taat kepada hal-hal kecil, saudara, Anda tidak mungkin bertahan ketika Anda masuk di dalam godaan. Makanya Anda tidak boleh percaya sama daging. Oh tenang, aku kuat kok. Ya, saya mau tanya, pergi ke clubbing dosa apa enggak? Dengerin musik dosa apa enggak? Nah dosa saudara. Anda ke clubbing dengerin musik itu enggak membuat Anda berdosa. Saudara, tapi kalau Anda sudah mulai merasa kuat, Anda pergi ke clubbing dan di situ ada banyak orang yang pakai pakaian kurang kainnya kurang semeter belinya. Di situ ada banyak godaan. Yang keberapa sekarang? Kelima. Sadari bahwa pilihan Anda berdampak kepada orang lain. Makanya Alkitab berkata begini, coba kita baca ayatnya, saudara. Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dengan kata lain, pilihan yang kita lakukan itu punya dampak juga terhadap orang lain. Selalu ingat, saudara, kalau hari ini saya misalnya, saya menjadi pendeta yang tidak jujur, atau saya menjadi pendeta yang dalam tanda kutip, saudara, tidak benar secara moral. Kira-kira pilihan atau keputusan yang saya lakukan ini, apakah itu cuma berdampak untuk diri saya? Tidak.
itu akan berefek besar. Yang pertama kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Lalu kepada keluarga saya punya kakak, punya keponakan, keluarga besar saya. Termasuk kepada gereja saya. Gereja di mana saya mengabdi. Termasuk kepada Anda sebagai pemimpin. Bagaimana bayangkan kalau hari ini saya secara moral melakukan pelanggaran moral, saudara. Anda juga akan terdampak. Anda akan tersandung. Anda bisa jadi punya kans potensi meninggalkan Tuhan atau kecewa. Betapa berbahayanya. Itulah sebabnya berpikirlah panjang sebelum Anda mengambil keputusan. Sebelum Anda mengambil sebuah keputusan yang salah, sekalipun itu tampak menggoda, tampaknya itu saudara memberikan keuntungan yang besar. Coba pikir panjang dampak apa yang Anda bisa berikan buat orang-orang di sekitar saudara. Ternyata bukan hanya kita yang menanggung dampaknya, tapi juga orang-orang terdekat kita. Dengan Anda berpikir dan menyadari bahwa pilihan kita itu juga berdampak kepada orang lain. Itu membuat kita ini terus waspada, terus berhati-hati. Jangan pernah merasa kuat. Saudara, jangan pernah merasa aku gak bakal meninggalkan Tuhan. Aku gak bakal melakukan hal-hal seperti itu. Kalau Anda mulai mengatakan seperti itu, ingatlah Petrus. Petrus juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sekalipun semuanya meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Aku bahkan rela mati. Baru beberapa saat dia ngomong begitu, dia sudah menyangkal Yesus tiga kali. Bapak Ibu, saudara, coba pikirkan anak saudara, istri saudara. Pikirkan lebih luas. Yang berikutnya, poin ke-6. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Coba kita baca sebuah ayat. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, Roh Kudus, kita nggak usah bicara mengenai suara Roh Kudus. Tapi sebuah kesaksian batinia, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Anda, itu akan memberikan Anda sebuah signal apakah yang Anda pilih itu benar atau tidak. Signalnya itu adalah sebuah damai sejahtera atau perasaan tentram di hati. Katakan amin. Jadi kalau Anda ingin mengambil pilihan-pilihan yang besar dan Anda clueless, saudara, Anda berdoalah sejenak, minta pimpinan Roh Kudus. Nanti tanda yang Anda berikan kalau memang pilihan itu benar, ada kebenaran di situ, ada damai sejahtera. Hatimu tentram. Tapi kalau ini pilihan, ini mengandung sesuatu yang berbahaya atau pilihan yang salah, ini adalah jalan yang salah. Atau Anda itu ingin mengambil keputusan bisnis rekanan dengan seseorang, dan kalau itu memang bukan kehendak Tuhan, kalau Anda membuka diri kepada pimpinan Roh Kudus, salah satu tandanya adalah Anda merasa gak serak di hati. Untuk Anda, padahal secara logika semuanya tampak baik. Tapi hati saudara itu bisa galau. Itu adalah salah satu bentuk pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Nah sebaliknya, kalau Anda ingin mengambil keputusan, jangan ambil keputusan untuk beberapa hal ini. Yang pertama, jangan ambil keputusan ketika Anda marah. Yang kedua, jangan ambil keputusan ketika Anda lagi panik atau lagi takut. Yang ketiga, jangan ambil keputusan ketika Anda sedang jatuh cinta. Ya, karena kalau Anda lagi jatuh cinta, pasti jawabannya semua ya. Roh Kudus, apakah benar dia jodohku? Selalu jawabannya itu cenderungnya iya, karena Anda sudah jatuh cinta. Padahal dia bukan anak Tuhan, dia gak seiman, dia gak sepadan. Bahkan dia sudah punya istri atau punya suami. Makanya parameternya itu bukan jatuh cinta. Karena orang bisa jatuh cinta dengan siapapun karena kita ini bisa punya dambaan di alam bawah sadar. Ketemu sama sosok tertentu Anda bisa simpatik, Anda bisa jatuh cinta. Saudara, tandanya apa saudara? Bagaimana Anda kalau marah, kalau panik, kalau
lagi jatuh cinta. Tenanglah, bawa di dalam doa, saudara, dengarkan Roh Kudus dan dengarkan suara Roh Kudus melalui orang lain. Jatuh cinta, marah, panik membuat kita buta. Tapi kita gak boleh tuli. Kita harus dengarkan suara Tuhan melalui orang lain. Yang ke berapa? Terakhir ya. Yang ketujuh, yang terakhir saudara. Harusnya ada 10. Tapi tadi Pastor Puji jangan kelamaan. Ya 10 nanti molor, apalagi Pastor Puji kurang sehat. Ya udah saya kurangi jadi 7. Saudara, carilah nasihat dari orang-orang yang takut akan. Saudara, yang mempengaruhi pilihan kita itu adalah orang-orang di sekeliling kita. Maksudnya bagaimana? Pergaulan kita, lingkungan kita itu mempengaruhi pilihan kita. Makanya kitab Amsal berkata kalau engkau bergaul dengan orang bodoh, engkau jadi bodoh. Bergaul dengan orang bebal, engkau jadi bebal. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang yang bijaksana, engkau jadi bijaksana. Jadi dengan kata lain, lingkungan kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, lebih tepatnya orang-orang yang kita membuka telinga untuk kita dengar nasihat kita, dengar nasihatnya, itu akan mempengaruhi pilihan Anda. Sebab itu berhati-hatilah Anda membuka telinga. Kepada sosok siapa Anda membuka diri, Anda menjadikan sosok itu panutan, itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan Anda. Kalau Anda ingin mengambil pilihan yang benar, saudara, Anda perlu mendengar kepada orang-orang yang mereka Anda tahu, mereka ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya karakter yang teruji dan orang-orang ini, mereka itu adalah murid-murid yang mereka ini berusaha untuk mengikut Tuhan dan mereka belajar untuk takut akan Allah. Katakan amin. Gak selalu itu pendeta, bayangkan kalau semua orang carinya pendeta. Saudara, bayangkan banyak pendeta itu bisa mati muda gara-gara itu saudara. Tidak semua itu harus cari ke pendeta. Tapi ada di sekeliling kita orang-orang yang sudah dewasa rohani. Saudara, Tuhan bisa memakai mereka karena nasihat-nasihat mereka itu akan membawa Anda kepada hal-hal yang benar. Saudara, ada sebuah kisah ketika Rehabeam naik jadi raja. Dia punya 2 pilihan. Dia mengikuti nasihat-nasihat penasihat-penasihat ayahnya yang sudah berusia, yang sudah pengalaman. Mereka menasihatkan, jadi raja itu engkau dengarkan rakyat jangan keras. Tapi dia lebih mendengarkan teman-temannya yang tidak punya kredibilitas. Teman-temannya berkata, kamu harus keras. Disitulah awal kehancurannya. Karena dia mendengarkan nasihat kepada orang-orang yang salah. Bapak Ibu, hati-hati dengan orang-orang yang di sekitar saudara. Pilih-pilih kepada siapa Anda mendengar nasihat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.